Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat tidak beradab dan sungguh sangat tidak tahu terima kasih para imigran gelap ini. Di mana para imigran gelap ini memberikan kritikan-kritikan yang sungguh tidak beradab, sungguh tidak menunjukkan dirinya sebagai orang yang telah diterima di Indonesia sebagai imigran gelap. Dia terus menghina persoalan makan gratis yang menjadi program unggulan dari Bapak Prabowo Subianto. Jadi saya rasa kelompok-kelompok imigran seperti ini seharusnya dipulangkan saja ke negerinya. Tahu kalau tidak dieksekusi mati saja daripada mereka ini hanya daripada mereka ini hanya numpang di Indonesia kemudian menjadi sampah masyarakat yang tidak tahu terima kasih dan menjadi perusak di negara kita ini. Mending mereka ini dihapuskan saja daripada menambah sesak ruang di negara kita ini. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak bagaimana Opung Parbelak memberikan pernyataan yang menohok kepada kelompok-kelompok imigran gelap ini. Coba kalian tengok dulu muka-muka pemuda ini. Miripkan sama muka-mukanya para imigran gelap. Dan pemuda-pemuda yang mukanya kayak imigran gelap ini baru saja menghina program makan siang bergizi gratis milik Bapak Prabowo. Yang suka itu makan siang gratis atau digacor, gue mau banget. Gue tahu orang ini udah makan sapi, tapi itu makan siang gratisnya gak ada daging sapinya, ya kan? Makan siang gratis kok piringnya bersih, itu piring apa nampan India? Oh pantas makannya gratis karena bayarannya buat buzzer. Kau pastikan dulu adik-adikmu nggak sekolah di sekolah yang ada makan gratis ya. Siapa kali kau? Udahlah numpang. Banyak kali cakapmu. Sekarang begini, coba kau tanya dulu sama bapak mamamu sebelum ngomong, ya kan? Kau tanya juga sama opung dulu, opung burumu. Kau tanya dulu, pastikan dulu sama mereka. Tanya dulu sama mereka, Pak, kita sebetulnya dari mana? Asal usul kita di mana sih, Pak? Nah, setelah itu ceklah ke kantor imigrasi. Periksalah ya, dokumen-dokumen imigrasi kalian itu sudah mati atau sudah diperpanjang. Ya, kalau mati segera perpanjang. Baru ngomong. Bicara pula kau, aku jujur aja aku bilang, makin lama makin kesini para pendatang-pendatang ini makin belagu. Cakap kali ngomongnya, besar kali cakapnya. Cakap kali ngomongnya. Coba manusia-manusia kayak gini. Pung jangan apa itu, Pung itu mahasiswa itu. Nggak yakin aku ini mahasiswa. Orang dari mukanya aja nampak kayak orang-orang jualan yang di perindapan itu. Yang mencampur kol, cabai rawit, bawang merah, pepaya, nenas dicampur sama tepung, mengadu odenannya itu sama tangan. Dikasih lagi kecap, saus sama ikan asin. Dan kalau masak itu bunyi suara klakson banyak kali, titin 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 titin. Aduh, udah ngerti aku dari mana kalian. Ya, di akhir video itu ya mereka mengatakan pantesan makan siang gratis uangnya untuk buzzer. Nampak kali ini konten berbau politik. Karena apa? Karena ada kata-kata buzzer di dalamnya. Makanya aku berani mengomentari video ini. Tanding kita sesama buzzer. Ini
Ini buzzer apa ini? Buzzer mana nih? Kalau ku tengok dari mukanya, ini nggak cocok buzzer RT 16. Ini cocoknya buzzer RW 24. Karena apa? Biasanya buzzer-buzzer RW 24 itu muka-mukanya itu identik. Identik. Ya kayak gini orangnya. Atau menurutku ya, orang ini adalah ya generasi muda Rohingya yang kemarin sempat ngurus KTP tapi KTP-nya nggak keluar. Jadi mereka sakit hati. Coba periksa dulu orang ini keberadaannya di mana. Mudah-mudahan salah, mudah-mudahan mereka betul-betul warga negara Indonesia. Dan kalau memang betul-betul warga negara Indonesia, kalian pastikan dulu adik kalian, keponakan kalian, tetangga kalian jangan ada yang menerima makan siang gratis di sekolahnya. Tapi kalau ku tengok dari muka-mukanya ini, muka-muka yang mengharapkan makan siang gratis juga ini. Cuman mereka lebih sudi kalau presidennya yang ngasih makan siang gratis itu dari RW 24. Udah tahu aku. Aduh, apa dibilangnya makan siang gratis, kok piringnya piring kaleng. Kalapa, lapet gulut, dadar gulung, orang-orangan sawah. Lebih bagus tempatnya tempat kaleng daripada kantong plastik. Lebih manusiawi. Dan bisa dipastikan makanannya itu ya tidak mengaduknya pakai tangan. Dan memasaknya itu di dapur yang higienis, bukan di dapur terbuka yang banyak kali suara klekson. Ya, ku pastikan itu. Nggak usah banyak kali ceritamu. Knalpot Astuti. Tahu apa knalpot Astuti nggak? Astrea 73. Yang suaranya ribut kali, begitu. Tapi kalau teng kosong isinya. Makan siang gratis. Kok makan siangnya nggak pakai daging sapi? Kalapa. Makan siang gratis pakai daging sapi itu mahal. Daging sapi itu sekilo itu 60.000. Itu kalau pas lagi murah, kalau lagi mahal itu 120.000. Yang murah itu dagingnya imigran gelap. Makanya gue bilang mau, jangan asal-asalan lah, enggak aja. Ya apalagi dibilangnya itu makan siang gratis, tapi kok menunya sedikit. Bulu ayam. Gue bilang samamu, kalau misalnya makan siang gratis itu banyak numpuk begitu, itu bukan makan siang gratis namanya, itu konsumsi gotong royong. Makan siang gratis, pantesan murah, uangnya untuk bazar. Bulu hidung. Kau jangan sembarangan kau ya. Jangan kau bazar. Kacau orang ini bah ya. Dan tahu nggak kalian, setelah ada tanggapan dari orang ini, video-video orang ini, ternyata Bapak Prabowo inspeksi langsung ke sekolah. Dan mereka tidak bikin video lagi. Kenapa? Tenang aja. Zaman sekarang gak ada Petrus. Ayo bikin lagi yuk. Lebih kreatif lagi yuk.
ya, waktu Gibran kemarin turun untuk memantau makan siang gratis, semua komentar. Begitu komandan turun, diam semua. Anak cebong. Aduh, jujur aja lah gue bilang sama kalian ya, Bapak Prabowo itu tugasnya nggak gampang. Dia memikirkan makan siang gratis ini, itu sudah menjadi cita-citanya, dan itu bukan cuma sekedar janji kampanye. Bahkan Ganjar sendiri pun pernah menghina. Ya, ingat, lebih pantas Ganjar menghina daripada kalian kaum imigran gelap. Walaupun sebetulnya sama-sama nggak pantas juga sih. Ganjar bilang apa? Makan siang gratis. Siapa yang mau makan? Dia ingin mengatakan gini, jangan makan siang gratis dong, proyek lah. Biar sama-sama makan kita. Aduh. Coba bayangkan kalian, Bapak Prabowo oleh karena bebannya yang ingin menciptakan makan siang bergizi gratis ini menjadi program permanen, ya. Beliau itu sampai mengeluarkan dana pribadinya, ya. Itu dia, karena memang belum turun mungkin dana atau anggaran dari APBN, dia dahulukan dari uangnya. Luar biasa ini, Wak. Presiden mana yang kayak gini? Presiden sebelah sana menjual asetnya. Coba, Bapak Prabowo ya mengorbankan asetnya untuk diberikan kepada negara, sementara presiden sana mengorbankan aset negara untuk kepentingan pribadi. Apa pula kepentingan pribadi untuk kepentingan negara, Bung? Yang mana tahu aku. Ya mudah-mudahan. Iya kan? Itu dia ya. Jadi jangan sampai kalian itu mengatakan bahwasanya program makan siang gratis ini tidak membantu, sangat membantu. Sedangkan tahu enggak kalian, yang namanya Panji Pragiwaksono pun juga kemarin dia ini kontra dengan Bapak Prabowo, tapi setelah program makan siang gratis diluncurkan, kawan ini setuju. Aku nggak tahu tujuannya. Memang dia menyatakan itu memang karena memang setuju atau karena menjilat, nggak tahu juga. Ya kan? Atau cari muka, nggak tahu juga. Tapi yang penting itulah dia, ya. Sedangkan pendukung Anies Baswedan pun juga sudah memuji. Nah, kau imigran gelap mau kau komentari pula negatif. Kami bukan imigran gelap, Bung. Mirip. Ku bilang miripnya, bukan imigran gelap, mirip. Coba dulu apa namanya? Coba dulu agak apa sih namanya? Bersihkan muka kalian dulu pakai cuka apel. Ini ku tengok berminyak muka kalian semua. Berbeda dulu kalian baru bikin konten. Sedangkan muka kalian muka mengharapkan makan siang gratis, kalian komentari pula. Kalau orang ini bukan cuma makan siang gratis yang diharapkan, KTP gratis. Aku teringat kemarin beberapa waktu yang lalu di Aceh, ya, kapal Rohingya, orang Rohingya udah mau masuk itu, ya kan, mau mendamparkan diri. Kompaklah kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang di Aceh itu mengusir mereka. Ini kan ada sekitar 5 atau 6 orang kan. Aku takutnya ini yang terjun berenang, ya, masuk ke wilayah perairan Aceh itu. Ini yang lolos kemarin ini. Aku jujur aja ku bilang ya, aku paling benci dengan orang-orang yang terlalu nyinyir dengan program pemerintah, padahal dia sendiri pun belum bikin apa-apa. Aduh, entah hidup dari apanya. Jadi berdosa jadinya. Iya kan? Coba lihat Bapak Prabowo datang ke sekolah, dia pantau. Anak TK, sekolah-sekolah TK dia pantau, SD dia pantau, SMP dia pantau, semuanya mulai yang terjangkau dia dipantaunya. Dan kalian bisa lihat bagaimana respon anak-anak, bagaimana apa namanya ya,
euforianya anak-anak menyambut Bapak Prabowo. Kalian tengok heboh Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, terima kasih. Hah? Itu dia, makanya kalian tengok penuh sayang dari Bapak Prabowo. Bapak Prabowo merangkul mereka, diciuminya kepala satu. Aduh, aku bilang, kalau lah bisa aku dilahirkan kembali jadi anak kelas 1 SD. Tapi jangan bersenggok pula, iya kan? Pengen lah dulu Bapak Prabowo itu, karena gini, anak-anak itu bisa membedakan mana orang yang memiliki kasih yang tulus dan mana orang yang memiliki kasih pura-pura. Anak-anak seperti itu, ya, anak-anak nggak bisa dibohongi. Makanya aku bilang, ya, Bapak Prabowo itu hatinya untuk rakyat. Ala kopung. Sekarang ya gue bilang kayak gitu 2014-2019 gimana kau? Gak usah ngomong kayak gitulah bro, ya kan? Kurasa ya separuh daripada pendukung Bapak Prabowo juga sama merasakan, sama dengan apa yang kurasakan ini. Iyalah, ya kan? Nah, tapi ya sudah lah, yang lalu biarlah berlalu. Jangan pernah kita ingat-ingat yang lalu, kan begitu. Sekarang kan orang kan ada perubahannya, dan juga kan lihat Bapak Prabowo ya, waktu 2014-2019 yang dibawa di belakangnya kebanyakan sampah. Iya kan? Udah tahu kita kelompok-kelompok yang dominan siapa. Tapi lihat 2024 sampah-sampah itu udah ditinggalkan di belakang. Makanya menang. Dan sampah-sampah itu yang mengomentari sekarang. Ya, memang betul. Ya, ada beberapa kasus di mana ya pengusaha-pengusaha UMKM itu ya ditipu. Tapi penipunya sudah ditangkap sama anggota TNI. Walaupun ada beberapa yang belum ditangkap. Tapi itu kan memang, itu kan bukan, maksudnya begini loh ya. Itu kan case gitu loh. Bukan jadi patokannya bahwasanya program makan siang bergizi gratis ini bakalan menimbulkan masalah. Tidak. Ada oknum-oknum yang ingin memanfaatkan situasi itu ajanya. Iya, ya. Nah, lihatlah Bapak Prabowo. Jadi sekarang begini, aku juga pikir juga. Kemarin Bapak Prabowo menghadiri undangan pernikahan dari anaknya dari anaknya Bapak Hatta Rajasa. Nah, sekarang beliau ya memantau program makan siang bergizi gratis langsung ke lapangan. Kan begitu, Pak. Nggak bisa Bapak sediakan waktu untuk jumpa sama Megawati dan PDIP. Coba, mengunjungi sekolah bisa, jumpa sama Megawati nggak bisa. Acara pernikahan bisa, jumpa sama PDIP nggak bisa. Dari sinilah aku bisa dapat kesimpulan, sebetulnya Bapak Prabowo bukannya nggak bisa, tapi nggak mau. Dan ingat ya, Bapak Prabowo hanya ingin disibukkan dengan perkara-perkara yang penting-penting saja. Bagi dia, perkara yang kurang penting agak disisihkan dulu. Apalagi yang nggak penting, batalkan. Dari mulai pelantikan kemarin, ya ingin berjumpa Bapak Prabowo dengan Megawati. Sampai sekarang pelantikan bulan 10, sekarang udah bulan 2. 4 bulan. Sesibuk itu kah Bapak Prabowo? Ku bilang sama kalian, jujur aja, besok pun Bapak Prabowo contohnya jalan-jalan ke Solo, diusahakan itu. Diusahakan. Ikut dalam antrian pengunjung-pengunjung itu pun jadilah. Oh enggak ya. Yang namanya presiden itu ya, kalau bestinya Bapak Jokowi pasti selalu didahulukan.
Itu dia. Coba perhatikan kalian bagaimana Bapak Prabowo melihat, memantau langsung ya kepada UMKM yang mengadakan, memantau langsung bagaimana pembagian, memantau langsung bagaimana responnya anak-anak ya. Pokoknya Bapak Prabowo di situ, tahu enggak kalian? Kalau aku jadi Bapak Prabowo, aku akan berkata begini. Alhamdulillah. Akhirnya jadi juga. Jadi bagi seorang pemimpin ketika programnya itu berjalan, sementara banyak orang mengatakan nggak akan mungkin jalan itu, ternyata bisa berjalan. Disitulah kepuasan batin dari seorang pemimpin itu bisa bertambah besar. Iya, ini berbicara kepuasan batin untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, bukan kepuasan batin untuk menyerang lawan-lawan politik. Inilah seorang pemimpin. Itu loh ya, jadi makanya aku bilang ya, kalau Bapak Prabowo ini selama 5 tahun ini, beliau itu pasti yang akan sangat disibukkan sekali dalam mengurus negara ini, kan begitu. Ingat ya, 5 tahun ini bukan kata si Koni, bukan kayak kata si Koni cuma 2 tahun. 5 tahun ini Koni. Si Koni di mana? Katanya kemarin tertangkap kamera barengan dia sama Megawati ya. Tempel terus. Aduh, parasit lah ya kan. Kenapa enggak ya, berani gue bilang dia parasit karena apa? Dia kemarin ngemis kepada kepada Rosan ya, untuk dijadikan wamen. Artinya apa? Artinya dia ingin dia ingin mendapatkan penghasilan menjadi wamen. Dia ingin mendapatkan keuntungan ketika dia ingin menjadi wamen. Kepingin dia jadi pejabat karena apa? Karena dia kepingin mendapatkan hasil dari negara ini. Begitu dia tidak berhasil, nggak dapat apa-apa, dia kan parasit namanya itu. Jangan marah loh, karena apa? Parasitisme itu kan ada parasitisme mutualisme dan juga parasitisme pokoknya ada yang menguntungkan, ada yang nggak menguntungkan kan. Nggak tahu juga apakah betul parasit itu menguntungkan. Pusing aku mikirnya itu. aduh. Ya, jadi kalau berbicara makan siang bergizi gratis ya, bisa dikatakan ini adalah merupakan program yang memang sangat berat untuk dilakukan. Karena apa? Ini berbicara dana, berbicara anggaran ya. Tapi Bapak Prabowo sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Mereka sudah pasti rapat koordinasi ya dengan beberapa kementerian, dengan beberapa ahli ya, dengan beberapa penasehat juga, karena ini adalah sebuah kebijakan besar. Ini bukan kebijakan kecil ya, ini kebijakan besar ya. Jadi beliau itu sudah memikirkan bagaimana mendapatkan dana. Yang pertama, menekan angka korupsi. Bisa dikatakan betul-betul mulai dari sekarang sampai beberapa tahun belakangan dan juga beberapa puluh tahun yang lalu, kalau bisa pelakunya ditangkap dan dimiskinkan. Kan begitu. Untuk apa? Untuk menambah kas negara. Lumayan. Setelah itu apa? Tekan terus angka korupsi. Karena apa? Ya, kebocoran-kebocoran anggaran itu yang disebabkan oleh korupsi itu ya, itu bisa dikatakan ya bisa menutupi untuk dijadikan dana untuk program makan siang bergizi gratis ini, kan begitu. Tapi bagiku Bapak Prabowo, tolong dulu ya, kalau Bapak Prabowo untuk kan ini kan bertahap nanti ya, ini bertahap ya. Dia ada punya sasaran ya, 1 juta anak dulu, setelah itu 3 juta anak dulu, setelah itu 5 juta anak, setelah itu kalau bisa semua anak boleh memperoleh program makan siang gratis, kan begitu. Tapi menurutku Bapak, tolong dulu agak dipilih-pilih ya, agak dipilih-pilih. Jadi kalau misalnya ada anak-anak ya daripada orang-orang imigran gelap ini,
Ya, bukannya nggak dikasih Pak, kasih mereka 2. Biar ada makan siang makan malam. Biar mulut mereka itu nggak apa gitu, nggak terbuka lebar nyinyir gitu loh. Dan mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya mereka jelek-jeleknya mereka, ya mereka tetap dipelihara negara. Jadi terima kasih untuk Bapak Prabowo dan juga untuk kementerian dan juga untuk dinas terkait ya untuk sudah mau berkoordinasi sehingga makan siang gratis itu boleh didistribusikan ke sekolah-sekolah. Jujur gue bilang, anakku sampai sekarang belum mendapatkan program makan siang bergizi gratis, belum. Tapi aku yakin ya di luar sana masih banyak anak-anak yang membutuhkan. Itulah dahulukan Pak. Dan juga anak atau keponakan-keponakan atau adik-adiknya dari orang-orang yang bikin konten tadi Pak, itu jauh lebih membutuhkan Pak. Aku kesal kali, jujur gue bilang, kesal kali. Ya kalau belum punya cukup ilmu untuk menelaah satu masalah, jangan bersuara. Malu kau nanti. Oke? Nah, itulah dulu ya Pak ya. Makasih banyak Bapak Prabowo. God bless you. Tuhan memberkati. Gusti Allah yang memberikan rezeki dan juga kesehatan untuk Bapak Prabowo di dalam menjalankan pemerintahan. Salam Parbelak harga mati. NKRI harga mati. Jadi bisa kita saksikan tadi bagaimana videonya dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.